Indonesia sudah pernah berhasil membuat satu program yang namanya Program Indonesia Pintar, PIP, atau mungkin KIP begitu ya, Kartu Indonesia Pintar. Kenapa kalau seandainya kita tidak membuat kartu badan gizi nasional begitu? Kartu gizi nasional misalnya. Yang mana kartu gizi nasional tersebut diberikan kepada setiap orang tua berdasarkan jumlah anak yang dia miliki begitu ya. Yang mana kartu tersebut dapat dipergunakan untuk belanja bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok yang justru secara langsung bahan-bahan pokok tersebut dapat diolah langsung oleh orang tuanya untuk meningkatkan gizi sang anak. Halo ambisinya kata Ani Melsti, di tengah riuhnya war opini soal program makanan bergizi gratis alias MBG yang lagi kena nerve issue korupsi, podcaster sekaligus praktisi hukum Pablo Benua lewat Unlock Media baru aja ngedrop sebuah opini yang hot take dan bold banget, dimana Pablo yang merasa terpanggil atas riuhnya kasus MBG. Terlebih belum lama ini 3 pejabat BGN yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Ludwig Pusung justru jadi tersangka kasus korupsi. Hingga Pablo yang merasa kurang setuju dengan program MBG ini menghimbau MBG dibubarin aja cenah. Saya ingin menyampaikan secara prinsip bahwa saya secara hati nurani saya sejujur-jujurnya saya tidak sependapat dengan adanya program MBG. Bahkan saya menyarankan agar MBG dibubarkan. Tapi tidak dengan BGN-nya karena Badan Gizi Nasional sudah dibuat begitu ya, sudah menyerap sekian besar anggaran. Kalau dibubarkan menurut saya justru akan timbul gejolak politik yang cukup besar. Sehingga menurut saya makanan bergizi gratis inilah yang perlu ditiadakan programnya. Tapi BGN mungkin bisa berinisiasi untuk mengganti program MBG tersebut untuk sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat untuk rakyat begitu. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya tidak sependapat dengan program MBG, makanan bergizi gratis. Kalau kita coba perhatikan baik-baik begitu ya, bahwa program MBG tersebut basisnya adalah pengadaan barang ataupun jasa. Oke, kemarin kita bisa melihat bahwa hal yang dipersoalkan, yang dituduhkan kepada 3 orang pejabat yang akhirnya sudah ditangkap, ditetapkan jadi tersangka lalu ditahan, yaitu terkait dengan juga pengadaan sepeda motor begitu. Tetapi kalau kita harus perhatikan baik-baik bahwa pengadaan di dalam program MBG bukan hanya berbicara tentang sepeda motor atau barang-barang yang bentuknya fisik, yang sifatnya fisik. Perlu kita sadari bahwa pengadaan yang dimaksud juga termasuk bahan pokok makanan. Bahkan kontraktor untuk membangun dapur, arsitek. Banyak sekali unsur pengadaan yang dilakukan di dalam MBG tersebut. Kalau untuk kontraktor bisa kita hitung bahannya berapa, arsitek juga kita bisa lihat. Tapi yang jadi persoalan, pernah nggak sih kita membayangkan bahwa bagaimana cara menghitung gramasi nilai berat dari makanan, bahan baku makanan yang diadakan untuk program MBG? Bagaimana cara untuk mengaudit ketika daging yang sudah dipersiapkan dipotong sedemikian rupa diberikan kepada anak kecil, karena anak kecil nggak mungkin sebelum makan dia bawa timbangan dulu sebelum makan. Pasti tentunya anak kecil ketika berhasil, anak sekolah ya terutama ya, ketika mereka berhasil mengkonsumsi apa yang disediakan oleh MBG begitu ya, oleh dapur-dapur MBG begitu, ya tentunya dia hanya tugasnya adalah mengkonsumsi, dia makan, selesai. Ketika pulang ke rumah ditanya sama orang tuanya, tadi kamu mendapatkan MBG nggak? Dapat, selesai. Nah inilah yang menjadi persoalan mendasar dari MBG, bahwa MBG adalah ladang atau kolam para koruptor
berenang ria di dalam. Nah tuh Besti. Anyway, ketimbang bagi-bagi kotak nasi siap saji yang sistem pengadaannya rawan jadi kolam renang para koruptor, Pablo juga ngasih ide yang jauh lebih worth, yaitu ganti programnya pakai kartu gizi nasional. Konsep kartu voucher ini meniru kesuksesan Kartu Indonesia Pintar alias KIP. Kenapa ya kira-kira harus ada usul ini? Badan Gizi Nasional tersebut fokusnya adalah peningkatan gizi, juga untuk mengurangi angka stunting di negara kita. Kalau memang itu tujuannya, saya bukan hanya ingin mengkritik pemerintah, tetapi saya akan mencoba untuk membuatkan solusi kepada pemerintah mungkin jauh lebih baik. Daripada kita memberikan makanan per porsi kepada setiap orang, begitu kepada setiap anak, saya rasa masyarakat atau orang tua daripada anak-anak sekolah tersebut jauh lebih membutuhkan peningkatan terhadap pendapatannya dibandingkan diberikan makanan per porsi setiap hari. Karena yang mereka harapkan adalah perbaikan kehidupan. Nah, hal itu juga sebenarnya juga dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sebenarnya yang dibutuhkan, yang menjadi prioritas adalah peningkatan pendapatan. Bagaimana ketika mereka setiap hari diberikan makanan satu porsi, tetapi pendapatannya minim, mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari, utang mereka mungkin ke perbankan mungkin juga terus meningkat, harga BBM hari ini juga naik. Lalu bagaimana juga dengan harga dolar yang tidak kunjung turun, harga-harga bahan pokok juga meningkat. Ini kan menjadi persoalan yang baru begitu loh. Maka saya kira dengan menghadirkan per porsi, setiap hari satu porsi makanan untuk seorang anak begitu ya, itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kita saat ini. Indonesia sudah pernah berhasil membuat satu program yang namanya Program Indonesia Pintar, PIP, atau mungkin KIP begitu ya, Kartu Indonesia Pintar. Kenapa kalau seandainya kita tidak membuat kartu Badan Gizi Nasional begitu? Kartu Gizi Nasional misalnya. Yang mana kartu gizi nasional tersebut diberikan kepada setiap orang tua berdasarkan jumlah anak yang dia miliki begitu ya. Yang mana kartu tersebut dapat dipergunakan untuk belanja bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok yang justru secara langsung bahan-bahan pokok tersebut dapat diolah langsung oleh orang tuanya untuk meningkatkan gizi sang anak. Yang mana kartu tersebut nanti orang tua tersebut akhirnya bisa membeli bahan-bahan pokok bergizi tersebut begitu ya. Yang mana dengan membelinya dengan nilai yang gratis. Nah, di sisi lain, bicara terkait MBG yang merupakan jadi salah satu program Presiden Prabowo, Nanik SD yang kepala BGN juga belakangan jadi sorotan dengan isak tangisnya di media sosial atas pengkhianatan Dadan Hindayani yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BGN kepada Prabowo dengan kasus korupsi yang kini membuat Dadan meringkuk di jeruji tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut pakar ekspresi nih, tangisan Nanik itu ada dugaan sengaja menggunakan theatrical untuk meyakinkan publik dan diduga sengaja menarik simpati dengan membuat banyak orang terenyuh. Kalau kita lihat video secara panjangnya, ada beberapa inkonsistensi sebetulnya antara tarikan garis samping ini alis ke bawah dengan bagian bibir, karena dalam beberapa kondisi bagian bibirnya itu nggak selalu tertarik ke arah bawah, tapi kemudian membentuk garis atau bahkan senyuman ke arah atas. Terus ketika dia menyatakan bahwa dia merasa sangat sedih, ada beberapa namanya hand to face gesture gitu, misalnya dia garuk-garuk ini kayak gitu. Itu yang menandakan bahwa ada yang namanya inkongruensi atau ketidakselarasan antara apa yang dia rasain dengan apa yang sebetulnya sedang terjadi. Jadi buat saya, statement yang dia sampaikan dengan gestur yang dia tampilkan, buat saya tidak banyak yang cukup selaras, dalam artian dia menampilkan sebuah teatrikal yang luar biasa buat saya untuk meyakinkan publik. Apakah kemudian nantinya akan terbukti apa enggak, itu masalah nanti. Tetapi saat ini sepertinya Mbak Nani ini menggunakan salah satu tadi pendekatan teatrikal untuk membuat orang jadi banyak yang kita tahu banyak orang Indonesia gampang terenyuh, gampang tersentuh gitu, sehingga mampu memberikan dukungan pada Mbak Nani maupun Pak Prabowo. Nah, kalau memberikan dukungan pada Mbak Nani dan Pak Prabowo, kalau trennya ditarik terus, ya ujung-ujung kan sebenarnya tahun 2029.
Apakah itu salah? Jawabannya enggak. Yang salah kalau amanah rakyat tidak dijalankan dengan benar, uang rakyat tidak di-spend atau digunakan dengan tepat. Ya, program MBG yang kini makin jadi sorotan karena diduga terus menuai pro kontra. Terlebih sang kepala BGN justru kini telah menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi, seraya membuat kepercayaan publik jadi terkikis. Bukan hanya itu aja, resminya Dadan mengenakan rompi tahanan pun begitu ramai dengan riuhnya sorakan kegeraman atas apa yang telah dilakukan Dadan melalui jabatannya. Tiap hari makan daging, woi. Dadang makan lele. Busuk. Bang, kalau emang ada kasih dong, Pak. Pak, bagi BGN, Pak. Dosa lo, woi. Pak, bagi MBG, Pak. Makan lo, dihukum kalau. Emang gemesin sih, bisa-bisanya tujuan mulia untuk bikin anak Indonesia mendapat gizi baik malah dijadikan ladang cuan buat memperkaya diri sendiri. Kalau dari kalian, ada saran apa nih untuk MBG yang masih menuai pro kontra? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti.